atau menegahkan suami untuk menyentuh. Tujuan menyentuh dia terserah dia. Mau dia untuk watak kah? Mau untuk MN kah? Ya, terserah. Yang pegah ke muyagi pegah bermesra bacu beberapa dah. Ya, pokoknya kan mau beli tetap payah tu. Masalah durhaka kepada suami, nyoka gebi pendapat di padik-padik para ulama, setengah daripada dosa yang amat besar. Jadi durhakalah ia sebab menegahkan akan suaminya daripada mengambil kesukaan. Sama ada wati atau lainnya. Nyamban. Naufo? Naufo. Kah? Gepegah ada sebagian ulama antara salah saboh jih yang menyebabkan tanyo durhaka kepada suami yaitu hantabi jada. Hana tak hadam ni bahasa tengah pegah. Hantabi mat menegahkan ya ban hantabi mat. Pun matnya tujuan ini watak katanya ataupun tujuan galak-galak ya gigi katanya maksud. Ya. Oh ya. Nah yang hanya bahasa Aceh. Nah. Ya. Oh ya. Oh bahasa Indonesia. Oh, kakak dah buat kuapi itu. Tadi punya buku. Kakak. Jadi salah satu yang membuat kita durhaka kepada suami adalah antara lain fatwa daripada ulama, pendapat daripada ulama, kita isteri melarang suami untuk memegang badan kita. Ya, memegang badan terserah di mana karena seluruh tubuh kita ini milik suami. Jadi kita melarang untuk menyentuh kita gara-gara ikut Samsun Kiwan kan tadi gigi tu ya itu durhaka itu no shoot ya melarang atau menegahkan suami untuk menyentuh. Tujuan menyentuhnya terserah dia. Mau dia untuk watak kah? Mau untuk MN kah? Ya, terserah. Yang pegah ke muyagi pegah bermesra bacu beberapa dah. Ya. Pokoknya kan mau beli tetap payah tu, ya. Ante maya yang geli-geli awak lain pergi kamalai kakak bengah dia. Ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ka bengah dia tu. Hana lain jak bawa balung maka hang ka geli-geli. So salah. Okey. Makanya tolong kembali kepada boleh seorang laki-laki menikah lebih daripada satu. Karena Allah Maha tahu. Allah tahu bagaimana kodrat dia menciptakan laki-laki, bagaimana kodrat dia menciptakan perempuan. Maaf, salah cakap, laki-laki nafsu lebih tinggi daripada perempuan. Walaupun ya 9,90 itu nafsu di perempuan. Satu pada laki-laki. Cuma satu pada laki-laki tak parah. Satu parah.
Hobi kawin terus. Hobi judi terus. Satu parah. Pelajaran apa? Jadi kodrat tanyo urinang di bawah daripada laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Be bengeh-bengeh nyo ragam kawin lebih. Dah usah ada. Nyo melanjut nak pembahasan ukur anda dah bahas ileh no. Nak pembahasan ukur no. Yang terserah mau bengeh terserah nanti. Seperti menegah ia akan suaminya daripada menjamahnya lagi perasaannya. Ya, memegangnya. Kita melarang untuk memegang kita. Dan menyentuh pada barang mana-mana tempat daripada badannya. Di mana-mana. Enggak boleh, kita larang untuk enggak disentuh. Kalau kira-kira enggak kasih jangan nikah. Enggak? Tidak boleh melarang. Anak. Ya, tidak larang. Itu yang pertama. Jadi kalau kita melarang suami untuk menyentuh kita, itu merupakan dosa besar. Dosa besar ini fatwa ulama. Fatwa sebahagian ulama. Baik nak maklum ke deh. Ya, tak ada. Jangan menyentuh. Sanalah, jangan sentuh saya. Gara-gara analu belanja. Yang dosa besar. Yang dosa besar. Ingat, yang dosa besar. Mau bagaimanapun keadaan, kita tetap wajib melayaninya. Lagi masakkah, tinggalkan masakannya. Angoh, babu angoh gitu. Baik tua pelung kompor daripada betul rumah-rumah. Baik lele thai dia kan betul rumah aja. Yang namun apapun kegiatan kita wajib tinggalkan, layani suami. Kadang suami bak jalan merempak ikala nawak inanggap mehaji iwa rumah ipakat kita yo dengan tamagun. Cuma dia dah stern ke kah hati. Mubay ana mo sa on lagi merem. Itu nada ada untuk tak kalah nada ada pun. Yang banyak namun tetap wajib kalah ya. Ya man, ya kaji urina begleh sabe urina. Yang penting kebersihan dijaga. Hana payah EU ayo. Dan demikian lagi durhaka sebab keluar daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya. Kedua buah durhaka kan? Sudah dua ya. Yang pertama melarang suami menyentuh tubuh kita mana-mana yang dia sukai. Mau tujuan dia menyentuh baik itu untuk mewatak kita atau tujuan untuk main-main, yang jelas menyentuh tubuh tidak boleh kita larang. Pertama. Yang kedua adalah keluar daripada rumah tanpa izin suami. Hino to yang hana izin suami. Jauh. Hino to yang hana izin suami jauh. Kalau ngaji. Ya, nanti kita bahas ya. Sama ada suami itu hadir atau gaib, atau karena kepada majelis atau keluar kepada majelis belajar ilmu. Ini majelis belajar ilmu yang bukan fardu ya. Oh berarti tujuan keluar rumah mencari ilmu yang bukan fardu ain. Baik itu fardu kifayah maupun itu belajar ilmu dunia, maka tidak boleh keluar tanpa izin suami kecuali fardu ain. Pengajian yang kita adakan di sini ini ilmu fardu ain. Sebab yang kita belajar tauhid di sini ada, fikah di sini ada. Masalah fikah, masalah kehidupan ibadah ini fardu ain. Yang kita belajar di luar ini fardu ain juga. Ini fardu ain. Jadi menyenah suami yang larang aja kena baik pati. Belum pegah baik pati. Ya aja. Cuma pelihun baik. Dua rumah kayak kakak mengukan tu. Ya. Ini fardu ain. Tidak boleh kita ati Allah wa atiur rasul wa kulli amri minkum. Boleh taat kepada pemimpin, suami ini pemimpin atas nama kita tidak melanggar ati Allah wa atiur rasul.
taat kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul menyuruh talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu wajib. Bedah suami sampai aja dah. Duh di rumah hendak. Hana wajib ketik karena melanggar daripada ati'urrah Rasul, hadis Rasulullah sahih melanggar. Ya, maka tidak wajib percaya, tidak wajib patuhi. Ya, jadi yang dilarang di sini keluar untuk tujuan mencari ilmu selain daripada fardhu ain. Ini yang jadi nusyud. Jak sekular, jak mengajar, jak kantor. Menyahibi suami, nusyud. Nusyud. Elong hana puluh harabat ron. Belum guna gaji ron. Bedah jak kantor. Bedah jak kerja. Tanpa kita sadar. Kita sudah nusyud. Apabila memang dilarang. Man hanjit nafkah. Man hanjit nafkah. Nafkah yang wajib dikira oleh suami kepada istri bukan tergantung kebutuhan istri. Baik salah. Menurut Imam Syafi'i, karena dia dabut Imam Syafi'i. Nah imam lain, nah mazhab lain ini, hana mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri menurut kemampuan suami, bukan kebutuhan istri. Istri boleh kapal terbang, pakai dong. Menurut kemampuan dia mampu memberi tabur tumpuk untuk mati. Wajib syukuri kita istri. Wajib terima. Oh hai dapat jolen kau mati ke kemang gusi. Oh kau mana? Oh hai le kau mana bulai. Sari ni. Menurut kemampuan suami. Pandanglah kepada suami apa pekerjaan suami. Ni pegah tanya materi bacut hana pupu. Hana pupu tanya materi bacut. Supaya untuk memelihara draw cuma ambil payah dia jauh belang draw. Dia punya kamu gampang dia jauh belang. Hana bulain. Jauh belang draw yang cara seki kira. Jadi menurut kemampuan suami. Jadi suami istri tidak boleh tuntut lebih. Tidak boleh tuntut lebih. Apapun yang dibawa pulang wajib syukuri. Inilah istri-istri yang salehah. Ya, wajib syukuri. Ya, pegahji hanai beliau baju baru. Wajib kira baju baru di suami hanya setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Lebih banyak bonus ni tim beliau. Hai tim beliau baik tuntut-tuntut. Baju baru hana gak pegah yang meceh kedai yang bak butik. Ada nan baju baru yang nacap ada daster. Oh, coba baru. Ada daster baru asyiknya. Kalau suami rau kena kadua ko roya hana beliau baju baru. So suami, "Wah, na roya beliau kenal beliau daster." Yang kau ada. Yang kira baju baru asyik. Walau cerita kena. Jadi 2 hal yang sudah menjadi nusyud. Menurut sebagian ulama, 2 hal yang sudah merupakan nusyud istri. Yang pertama saya ulangi adalah melarang suami memegang tubuh sama ada untuk diwatak atau bukan. Yang kedua adalah kita keluar tanpa izin suami selain menuntut ilmu fardhu ain. Sudah 2.